Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh, Pak. Selamat pagi Mbak Leli, selamat pagi, salam sehat dan salam tangguh dan salam bahagia untuk kita semua dimanapun para pendengar RRI berada. Oke, suaranya Pak Nuryadin ini bisa membius semua pendengar untuk sehat dan juga tetap bahagia begitu Pak Nurdin ya. Iya siap. Oke, Panggil Pak, Yadin aja Mbak Pak Leli. Yadin ya. Oke, Iya. baik. Pak Yadin, ini ada informasi rilisan yang kami terima dari CNN Nasional ya bahwa Badan Pengawas Iya. Obat dan juga Makanan BPOM menemukan peningkatan peredaran obat tradisional, suplemen kesehatan serta kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya ini selama pandemi COVID-19. Dan apakah suplemen kemudian obat-obatan ini diklaim kebal COVID-19 kah Pak Yadin? Ya, baik. Ini berdasarkan hasil rilis dari Badan POM Pusat Mbak Leli, kalau perlu penjelasan kepada para pendengar dimanapun berada. Baik. Di mana Ibu Deputi pada kesempatan itu setelah melakukan rekapan dari 73 UPT yang ada di Indonesia. Jadi Badan POM ini memiliki 73 UPT di mana 40 itu adalah lokal POM yang berada di kabupaten, kemudian 33 adalah balai yang berada di provinsi. Nah, dari 73 ini unit ini telah ditemukan ada sekitar 50-an obat tradisional dan juga kosmetik yang beredar yang mengklaim memiliki indikasi yang seperti tadi dikatakan mampu membantu tubuh dalam Kebal COVID. Padahal kenyataannya dari hasil istilahnya produk-produk yang beredar ini adalah produk-produk yang secara analisis, secara uji itu belum layak dan tidak dapat dikatakan sebagai produk-produk yang bisa mengobati atau mampu menyembuhkan daripada COVID-19 itu sendiri. Seperti itu Mbak Leli. Oke, baik. Secara analisis ini ya, di uji klinis ini ternyata belum layak, tetapi lolos begitu ya, beredar di masyarakat begitu Pak Nuryadin. Jadi gini Mbak Leli, perlu kami menjelaskan, namanya obat tradisional ini adalah sebuah produk yang siapapun bisa buat dan sifatnya tradisional. Nah, seperti halnya kita ketahui sebelum COVID ini ada obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Jadi obat tradisional ini adalah yang dibuat oleh masyarakat yang belum memiliki izin dan mereka sudah mengedarkan lebih dahulu. Sehingga di lapangan tim pemeriksa dari UPT seluruh Indonesia ketika melakukan pemeriksaan di sarana ataupun melakukan investigasi, ditemukan produk-produk tersebut, langsung kami melakukan tindakan yang disebut dengan pengamanan, penyitaan, bahkan bisa saja pemusnahan sampai tahap projustisia. Nah, produk-produk ini adalah produk-produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Karena kenapa? Karena produk ini memang adalah obat tradisional yang mereka sengaja tambahkan bahan kimia obat sejenis pseudoephedrine dan juga ephedrine. Nah, kita ketahui sebelum COVID ini, asal para pendengar ingin tahu, sebelum COVID ini muncul, bahan kimia obat itu ditambahkan pada obat tradisional adalah obat-obat untuk mempercepat untuk menghilangkan rasa capek, menghilangkan rasa sakit. Namun karena adanya COVID ini, kita ketahui bahwa COVID ini memiliki indikasi atau ciri-ciri seperti orang yang flu, sakit kepala, kemudian juga batuk-batuk, kemudian hidung berlendir. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang COVID dan juga orang yang kena flu. Jadi sama antara COVID dan kena flu ini ciri-cirinya sama, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha nakal, di mana mereka membuat bahan kimia obat, membuat obat tradisional, kemudian dia tambahkan bahan kimia obat berupa ephedrine atau pseudoephedrine, yang ternyata ephedrine ini adalah memang obat untuk menghilangkan gejala flu. Sehingga dengan alasan itulah mereka mengatakan bahwa ini adalah obat tradisional yang mampu istilahnya mengatasi COVID, padahal sebenarnya itu adalah obat tradisional biasa yang ditambahkan oleh bahan kimia obat untuk yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga ketika mereka flu-nya reda, batuknya reda, mereka berpikir bahwa ini adalah obat tradisional yang mampu untuk membantu COVID, padahal sebenarnya itu adalah obat tradisional yang sudah ditambahkan bahan kimia obat yang dilarang oleh
Badan POM. Seperti itu, Mbak Leli. Baik, dari uji yang dilakukan dilakukan oleh 73 UPT ini menemukan bahwa ada 50-an obat dan juga kosmetik Obat tradisional, Mbak. Obat Bukan tradisional, obat oke. tradisional, Obat ya. tradisional dan juga kosmetik nih yang sebenarnya ini tidak boleh beredar di masyarakat. Apakah ini masuk di wilayah Flores, Pak Nuryadin? Ya, baik, untuk di wilayah Flores kemarin berbicara masalah obat tradisional yang dari 53 yang dirilis oleh Ibu Deputi Dua, dalam hal ini Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen dan Kosmetik, ada satu jenis yang sudah masuk di wilayah Flores. Namun ini kami sudah lakukan tindakan, makanya ini kami laporkan ke pimpinan ke pusat bahwa kami sudah temukan, kami sudah amankan dan kami sudah berikan edukasi kepada pemilik toko. Jadi ada namanya Linhua Qingwen Giona. Ini obat tradisional ini sebenarnya perlu dijelaskan juga kepada masyarakat, Mbak Leli. Kami jelaskan bahwa Linhua ini ada dua jenis yang beredar. Ada yang telah memiliki izin edar, ada yang belum memiliki izin edar. Jadi ada yang palsu ibaratnya, dan ada juga yang asli. Nah, untuk yang asli itu memiliki izin edar dari Badan POM. Sedangkan yang palsu itu tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Nah, sedangkan dalam proses penanganannya kita ketahui bahwa di tahun lalu sekitar Maret 2012 Badan POM memberikan izin darurat kepada Linhua Qingwen ini melalui BNPB untuk sebagai salah satu produk yang membantu penanganan COVID pada waktu itu, karena memang awalnya itu bisa memberikan efek yang signifikan dalam hal penanganan COVID. Nah, setelah diberikan izin edar darurat oleh Badan POM untuk disebarkan, tapi Badan POM kan setelah memberi izin edar, kami tetap melakukan analisis awal, analisis kembali, apakah memang produk ini aman atau manfaatnya lebih banyak atau tidak. Ternyata setelah dilakukan penelitian dan uji, ditemukanlah bahwasanya produk Linhua yang tanpa izin edar ini, yang merupakan bantuan dari BNPB ini, adalah memiliki masalah atau hal-hal yang lebih banyak merusak tubuh dibandingkan manfaatnya untuk dalam hal menangani pandemi COVID-19. Sehingga dari Badan POM mencabut izin tersebut dan meminta kepada BNPB untuk menarik produk tersebut, serta produk ini ketika masih ada beredar di lapangan, kami dari Badan POM seluruh Indonesia yang menemukan di tempat akan melakukan tindakan berupa penyitaan, pengamanan, atau bahkan bisa pemusnahan. Dan apabila masih ditemukan berulang oleh pengusaha yang sama, biasanya kami lakukan penyidikan karena sudah dengan sengaja mengedarkan produk yang tanpa izin edar. Namun ada produk Linhua yang masih memiliki izin edar, ini masih diperbolehkan, dan memang klaimnya dia bukan untuk COVID tapi untuk penyakit-penyakit lainnya. Seperti itu, Mbak Dewi. Baik, kalau boleh diinformasikan kepada pendengar, kandungan apa nih yang terdapat dalam obat Linhua yang tanpa izin edar ini? Ya, baik. Terkait mengenai Linhua yang tanpa izin edar ini, ada semacam bahan kimia obat yang ditambahkan. Jadi dia dari bahan serbuk tanaman, Mbak, ya, dari bahan serbuk tanaman yang sebenarnya bisa untuk membantu dalam hal ada namanya produknya ephedra. Jadi ephedra ini merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam obat tradisional. Nah, ketika produk ini beredar di Indonesia, kemudian dari teman-teman Badan POM, laboratorium seluruh Indonesia melakukan uji, ternyata dalam salah satu komposisi dari Linhua ini yang tanpa izin edar ini mengandung ephedra. Nah, kita ketahui bahwa ephedra ini merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam obat tradisional. Karena kita ketahui bersama bahwa ephedra ini adalah semacam bahan kimia obat. Dan namanya obat dengan obat tradisional itu berbeda. Obat tradisional itu segala sesuatu yang dari bahan alam yang diracik, yang memiliki efek kepada membantu dalam proses menyehatkan atau menambah stamina tubuh. Sedangkan obat adalah bahan kimia yang diracik, yang melalui penelitian berkali-kali, yang awalnya dimanfaatkan untuk binatang, ketika itu setelah diuji kebenaran sudah berefek, kemudian diuji kepada manusia, setelah ada hasilnya bahwa ini memberikan manfaat, barulah dikeluarkan izin untuk bisa diedarkan. Jadi bedanya, Mbak Leli dan para pendengar, antara obat dengan obat tradisional. Obat ini dari bahan kimia, sedangkan obat tradisional ini murni dari bahan alam. Jadi ketika obat tradisional ini ada bahan kimia obat di dalamnya, maka ini sudah melanggar
undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Leli. Baik, ini ada satu produk yang ditemukan ya, Linghua. Ini beredar di Flores saja kah atau NTT secara umum ini, Pak Ya, Nurhayadin? kalau berbicara masalah beredarnya, ini bukan cuma beredar di NTT secara umum, tapi di seluruh Indonesia. Karena waktu di awal ketika COVID ini mulai merebak, ini merupakan bentuk bantuan dan donasi dari pemerintah. Nah, dan secara umum ini sudah beredar di seluruh Indonesia. NTT Ya, terkait bantuan. Namun kami dari Badan POM setelah izin ini dicabut, kami berusaha untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan ketika kami temukan di wilayah atau di daerah yang masyarakat tetap menjual produk tersebut, maka kami langsung melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap produk-produk Linghua Qingwen yang merupakan produk donasi dari BNPB. Seperti itu. Baik, maksud kami begini Pak Yadin ya, bahwa Linghua ini adalah salah satu produk dari ke-53 obat dan juga obat tradisional dan juga kosmetik yang ditemukan ya oleh Lokapom, Balai POM Pusat begitu ya Pak ya. Dan untuk di Flores sendiri NTT ini ada satu produk. Nah ini kalau boleh diinformasikan Pak Yadin, sejak kapan ini ditemukan bahwa Linghua yang tanpa izin edar ini sudah beredar di Flores? Baik, kami dari tahun 2021 awal kemarin setelah izinnya dicabut oleh Badan POM, kami langsung turun ke lapangan. Di bulan April 2021 itu masih kami temukan salah satu sarana yang menjual produk Linghua Qingwen Indonesia ini secara sembunyi-sembunyi. Jadi secara sembunyi-sembunyi dia melakukan penjualan tersebut, sehingga kami ketika menemukan tersebut kami langsung melakukan operasi. Namun di awal karena pada waktu itu masih dalam masa pandemi, sehingga kami dari Badan POM tidak langsung melakukan proses justisia, namun kami memberikan KIE, kenapa sebenarnya Linghua ini tidak boleh, apa penyebabnya, dan melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan untuk tidak menjual produk tersebut lagi. Dan apabila yang bersangkutan kami temukan lagi untuk menjual produk yang sama atau jenis obat tradisional yang lainnya yang tidak memiliki ketentuan, maka akan masuk kepada ranah perjustisia apabila memang yang bersangkutan tidak mau mendengar atau tidak mau mengikuti himbauan dan arahan yang sudah kami berikan selama ini. Seperti itu Mbak. Jadi sekarang masih dalam proses masih dengan penyitaan dan juga memberikan pengertian begitu ya, pemahaman kepada pengedar begitu Pak Nuryadin ya? Iya. Oke. Nah penyitaan yang dilakukan ini berapa banyak obat Linghua yang disita oleh Lokapom? Ya baik, untuk sementara sih rata-rata produk-produk Linghua yang tanpa izin edar ini yang kami temukan di sana-sana itu rata-rata mereka menyimpan stok sekitar 3 sampai 5 box. Karena kenapa? Karena mereka istilahnya nanti sudah mau habis baru mereka pesan lagi. Namun proses pemesanan ini sementara kami sudah laporkan ke pusat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Penindakan apabila memang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi tersebut dalam mencari keuntungan untuk mereka sendiri. Jadi kami untuk di wilayah Flores sendiri, wilayah pengawasan Lokapom Manggarai Barat yaitu Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, ini kami sudah melakukan pengawasan. Sejauh ini Linghua Qingwen ini sudah mulai secara pengamatan kami belum ada, namun kami tetap meminta bantuan dari masyarakat apabila menemukan produk yang sejenis bisa dilaporkan kepada kami. Karena produk Linghua Qingwen ini, Mbak Leli, perlu kami jelaskan, ada yang masih memiliki izin edar, ya, yang memiliki izin edar ini boleh beredar, sedangkan ada juga Linghua Qingwen yang tidak memiliki izin edar. Nah, ketika mendapatkan Linghua Qingwen, silakan lihat apakah ada nomor izin edarnya. Apabila tidak ada nomor izin edarnya, silakan difoto, silakan dilaporkan ke Lokapom Manggarai Barat untuk nantinya kami bisa lakukan penelusuran dan tindakan apabila memang betul-betul produk tersebut beredar atau masih ada di wilayah, khususnya di wilayah pengawasan Lokapom Manggarai Barat. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Pak Nuryadin, kalau kita melihat bahwa kenapa masih ada atau masih beredarnya obatan tersebut, obat tradisional Linghua ini di Flores ya, kita bicara di daerah kita di Flores, itu karena memang masyarakat masih mengkonsumsi obat tersebut sehingga masih terus diadakan ya dan juga masih beredar begitu. Nah, ini tindakan yang saat ini dilakukan oleh Lokapom ini adalah penyitaan dan juga terus mengawasi begitu ya peredaran
pemberian dari obat tersebut. Nah, bagaimana dengan edukasi yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi mengkonsumsi obat tersebut, sehingga pengedar pun tidak menyetok begitu ya, tidak mengedarkan obat-obatan tersebut, Pak Nuryadin. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh Lokapom? Baik, perlu kami jelaskan kembali bahwasanya Linhua Qingwen ini ada yang memiliki izin edar, ada yang tidak, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Badan POM melalui radio, bahkan melalui koran dan juga edukasi secara langsung temu dengan masyarakat, itu selalu kami jelaskan bagaimana cara memilih produk yang baik. Nah, karena bagaimanapun juga bukan cuma berbicara masalah Linhua ini, bahkan produk-produk yang lain itu perlu juga dicek bagaimana cara kita mengetahui bahwa produk yang saya beli ini adalah produk yang aman. Dan kita ketahui bersama ketika masyarakat membeli produk yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi standar, mengalami dua kerugian. Pertama, mereka rugi dari segi finansial. Yang kedua, mereka rugi dari segi manfaat. Sehingga perlulah kami dari Badan POM melakukan edukasi, baik itu melalui radio, baik itu melalui bersama dengan teman-teman stakeholder seperti teman-teman dinas kesehatan, kabupaten kota setempat, dan juga Perindak, bahkan juga bersama-sama dengan Pemda, untuk bisa senantiasa memberikan penjelasan-penjelasan yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara mereka memilih produk yang baik. Nah, karena kalau berbicara masalah pengamanan terhadap diri masing-masing, ketika masyarakat sudah paham dan sudah sadar, maka otomatis kinerja dari Badan POM ini sudah ringan. Karena masyarakat sudah bisa menjaga diri mereka dari produk-produk obat dan makanan yang berbahaya. Sehingga memang betul tadi yang disampaikan Mbak Lili bahwa edukasi ini perlu. Bukan cuma dalam proses penindakan, proses pengawasan, dan juga proses penyitaan, tapi bagaimana kami juga dari Badan POM ada divisi informasi dan komunikasi. Mereka lah yang bergerak melakukan edukasi. Namun berbicara masalah SDM dan juga kondisi anggaran yang kami miliki, itu terbatasnya di sana. Namun kami berusaha ketika ada masyarakat atau institusi yang ingin melakukan edukasi dan memanggil kami sebagai narasumber, kami siap ikut serta dan menjadi narasumber gratis kalau perlu. Tanpa dibayar pun kami siap untuk menjadi narasumber dalam rangka kegiatan tersebut. Ini dalam rangka membantu kerja kami dalam rangka menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara memilih obat dan makanan yang aman bagi derajat tinggi. Seperti itu, Pak. Baik, penyalahgunaan masih terus terjadi ya sampai dengan saat ini, begitu Pak Nuryadin. Dan ini penyalahgunaan ini juga apakah karena memang kendala masyarakat yang kurang paham, belum bisa membedakan baik itu masyarakat pengguna maupun pengedar, belum terlalu paham atau belum bisa membedakan Linhua yang punya izin edar dan juga Linhua yang tidak punya izin edar ini, ataukah memang dengan sengaja melakukan itu, Pak Nuryadin? Iya, baik. Yang ada di lapangan seperti apa? Iya, benar. Jadi di lapangan yang selama ini kami temukan itu sebenarnya ada beberapa golongan masyarakat ya, konsumen ya. Yang pertama, ketika masyarakat tersebut sudah tahu produk ini, yang pertama mereka tidak tahu sama sekali, sehingga mereka mengkonsumsi produk tersebut, akhirnya mereka kecanduan dengan butuh dengan produk tersebut. Itu yang pertama. Memang mereka tidak tahu. Yang kedua, ada juga masyarakat yang sudah tahu, dan yang seperti ini langsung berhenti untuk mengkonsumsi produk tersebut. Namun ada juga masyarakat yang sudah tahu bahwa produk ini tidak memenuhi standar, tidak memenuhi ketentuan, dan tidak boleh dikonsumsi. Namun masyarakat tersebut tetap saja meminta dengan alasan bahwa dia merasa nyaman dan merasa cocok dengan produk tersebut. Padahal dia tidak tahu produk ini dilarang. Kenapa? Bukan cuma fokus pada hasilnya tersebut, tapi ada efek-efek yang lain yang lebih berbahaya, yang ketika itu mengenai tubuh mereka lebih parah dibandingkan manfaat yang didapatkan daripada mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat itu. Jadi benar seperti kami perlu kuatkan bagaimana edukasi, bagaimana penyampaian informasi kepada masyarakat ini yang di kami Badan POM masih sangat minim, dan itu butuh kerjasama dengan stakeholder terkait dalam hal di mana bisa menyampaikan, memberikan edukasi kepada masyarakat secara
luas seperti itu, Mbak. Baik, untuk klasifikasi pengguna ya tahu dan terus menggunakan dan tetap menggunakan obat tersebut, produk tersebut, apa yang membuat hal ini terus terjadi? Apakah karena memang kalau dibandingkan dengan Lingua yang punya izin edar itu, yang tanpa izin edar ini mungkin lebih murah atau seperti apa, Pak Nuryadin? Maaf Mbak, tadi putus, boleh diulang pertanyaannya? Baik, kita masuk ke klasifikasi orang yang atau pengguna yang tahu dan tetap menggunakan produk Lingua ini ya. Ini sebenarnya apa yang membuat hal ini terus terjadi? Apakah karena memang ada perbedaan harga antara yang punya izin edar dengan yang tidak punya izin edar ini, Pak? Sehingga tahu bahwa itu tidak baik untuk kesehatan, kandungannya itu tidak bagus untuk kesehatan, tapi masih tetap menggunakan, begitu Pak Nuryadin? Iya. Betul. Ini adalah fenomena yang lucu, tetapi tapi ada seperti itu. Iya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu ini salah, tapi mereka tetap mengkonsumsi produk tersebut. Seperti yang tadi dijelaskan, mereka sudah terbiasa dengan produk tersebut dan tersugesti bahwa dengan mengkonsumsi produk tersebut, mereka merasa bahwa dengan produk inilah mereka sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi dari segi harga, memang dia lebih jomplang karena kita ketahui bersama untuk mendapatkan izin edar ini ada hal-hal atau ada prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh pengusaha untuk bisa mendapatkan izin edar tersebut. Nah, dalam hal izin produksinya, kemudian juga dokumen-dokumen pendukung, kemudian dokumen-dokumen hasil uji. Karena mendapatkan izin edar terkait obat tradisional itu tidak serta-merta menjadi dasar bahwa obat ini dapat menyembuhkan A atau B. Namun harus disertai dengan hasil uji. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala oleh pengusaha-pengusaha mungkin obat tradisional, sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan cara ya sudah jual saja walaupun tanpa izin edar. Dan itu ditambahkan bahan kimia obat. Ketika dia tambahkan bahan kimia obat, maka ini sudah tidak boleh sama sekali dikatakan sebagai obat tradisional. Nah, sedangkan kita ketahui penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional itu kita tidak tahu takarannya berapa. Sedangkan kita ketahui bersama untuk mengkonsumsi obat itu harus memiliki resep dokter dengan dosis yang tertentu berdasarkan kondisi tubuh pasien. Nah, tapi pengusaha yang cuma cari untung dan efeknya cepat, mereka menambahkan bahan kimia obat itu dengan serta-merta. Ada beberapa kasus di Jawa kami temukan di mana bahan kimia obat yang ditambahkan pada obat tradisional itu adalah bahan obat-obat yang sudah kadaluarsa, yang mereka ambil kemudian mereka hancurkan kemudian dia campurkan dengan obat tradisional. Nah, inilah kenapa obat tradisional itu tidak boleh sama sekali mengandung bahan kimia obat di dalamnya. Karena kita ketahui bersama, seperti saya jelaskan tadi, bahan kimia obat tradisional itu adalah obat yang berasal dari bahan-bahan alam tanpa ada campuran zat kimia sedikit pun. Seperti itu, Mbak Alin. Baik. Terima kasih Pak Nuryadin untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Mungkin himbauan sebelum kita akhiri obrolan kita, Pak Nuryadin, silakan. Baik, dari kami, saya sebagai Kepala Kabupaten Makassar Barat menghimbau kepada masyarakat untuk bagaimana bisa menjaga dirinya dari obat dan makanan yang berbahaya. Bukan baik itu obat tradisional, obat kosmetik, suplemen dan juga makanan. Kita harus pandai menjaga diri kita sendiri. Ada tips yang perlu kami berikan, yaitu dari Badan POM itu ada namanya ceklik, KLIK. Pertama, cek kemasan sebelum membeli. Setelah mengecek kemasan, cek label. Setelah mengecek label, cek izin edar. Dan yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Ketika empat-empat yang ini kita sudah ikuti sebelum membayar, maka produk yang kita terima dan kita beli adalah produk yang betul-betul aman dan bermanfaat buat kita. Dan para pengusaha, saya himbau kepada para pengusaha, silakan Anda berproduksi, silakan Anda melakukan distribusi, silakan Anda menjual dan berdagang. Tapi ingat, ketika Anda menjadi pedagang, maka segala aturan dan undang-undang yang ada di negara ini melekat kepada diri Anda dan mengatur Anda sebagai pengusaha. Anda harus tahu, Anda harus paham. Jangan nanti setelah dilakukan penindakan oleh pemerintah atau aparat baru mengatakan kami belum disosialisasikan, kami belum dibina, kami belum apalah. Padahal secara sadar Anda wajib mengetahui aturan-aturan apa, regulasi apa yang Anda harus pahami sebelum Anda menjadi pengusaha atau pedagang. Karena berbicara masalah perlindungan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilindungi adalah konsumennya. Dan untuk juga kepada masyarakat, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau dilaporkan terkait
masalah obat dan makanan bisa ke nomor telepon ULPK Lokapom di Manggarai Barat di nomor 081 33 88 41230. Sekali lagi saya ulangi, nomor teleponnya 081 338 84 1230. Seperti itu saja Mbak Leli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuryadin untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Selamat menjalankan kembali aktivitasnya. Salam sehat, salam tangguh Pak Nuryadin. Ya, salam sehat, salam tangguh Mbak Leli dan para pendengar RRI dimanapun berada. RRI ND. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya sesi wawancara